kitab tafsir suratil Ikhlas, tafsir surat Qul Huwallahu Ahad, bahwa di dalam Islam itu dalam masalah ayat ataupun Al-Quran ada asbab nuzulnya, ada sebab-sebab turun itu surat. Kalau di hadis ada asbabul wurud. Dulu ketika baginda Nabi berdakwah di kota Mekah, musyrikun Mekah diantaranya Abu Jahal, Abu Lahab beserta CS-CS-nya memerintahkan seorang pemuda yang bernama Amir bin Tufail. Amir bin Tufail diperintahkan untuk menanyakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana sifat Tuhannya orang Islam. Jadi Amir bin Tufail diperintahkan oleh Abu Jahal menanyakan tentang bagaimana Tuhan Islam yang sesungguhnya. Berangkatlah Amir bin Tufail menjumpai baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai di depan baginda Nabi, ya Muhammad, sib lana alihataka a min dhahabin au min fiddatin au min nu'asin. Ya Muhammad, coba ceritakan bagaimana Tuhanmu yang sesungguhnya. Apakah Tuhanmu tercipta dari emas? Apakah Tuhanmu tercipta dari perak atau tembaga? Pertanyaan ini dilontarkan kepada baginda Nabi. Mungkin kalau Amir bin Tufail itu orang sini, apakah dari triplek kira-kira gitu? Apa dari balok, dari kayu atau dari besi? Lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat Jibril, Assalamualaikum ya Rasul, ada salam dari Allah. Dijawab oleh baginda Nabi, Waalaikumsalam, bahwa Allah menurunkan ayat Qul Huwallahu Ahad untuk mendebat Amir bin Tufail beserta seluruh gegeden pada saat itu. Katakan wahai Muhammad, Allah itu Ahad, Esa. Allahus Samad, dialah tempat bergantung segala urusan. Dialah tempat kita meminta. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak ada yang setara dengannya. Itulah Tuhan kami. Maksudnya Nabi mendebat Amir bin Tufail, Tuhan kami bukan dari emas, Tuhan kami bukan dari perak, Tuhan kami bukan dari tembaga, tapi Tuhan kami adalah sebuah zat. Dia adalah zat yang esa. Mendengar Amir bin Tufail ini, baginda Nabi menjawab, maka dengan mukjizat Al-Quran dan mukjizat baginda Nabi, gemetarlah Amir bin Tufail hingga akhirnya dia lemas. Kemudian pulang mengkabarkan kepada Abu Jahal beserta CS-CS-nya bahwa, hei Abu Jahal, Muhammad menjawab dengan ayat Qul Huwallahu Ahad. Kemudian Abu Jahal pun merasa gemetar dengan mukjizat itu. Pada dasarnya Abu Jahal di dalam hatinya iman kepada Allah, akan tetapi Abu Jahal tidak mau masuk Islam. Abu Lahab, Abu Jahal beserta CS-CS-nya itu yang memusuhi baginda Nabi, pada dasarnya hatinya iman kepada Allah. Tapi karena keras hatinya dan karena gengsi, karena mereka semua pemimpin-pemimpin besar Quraisy, bangsa Mekah, bangsa Quraisy di kota Mekah, sehingga dia gengsi, dia tidak mau mengakui Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Ini kisah Qul Huwallahu Ahad yang selama ini kita baca untuk ngeriu, untuk selamatan motor kita makan ya. Selamatan motor baca kulhu. Terus rumah kulhu, haulan kulhu, tahlilan kulhu. Tapi kita nggak ngerti nih bagaimana asbab nuzulnya. Itulah asbab nuzulnya, karena di debat ingin tahu siapa Tuhannya Nabi Muhammad, maka dijawab dengan Qul Huwallahu Ahad. Dan Qul Huwallahu Ahad ini namanya banyak sekali. Ada kalimat tauhid,
Ada surat Tauhid, ada surat At-Tabrid namanya, ada surat Al-Ikhlas. Jadi bukan hanya surat Al-Ikhlas, tapi juga dikatakan surat At-Tauhid. Itu sebab turun ayat. Sekarang khasiat membaca Qul huwallahu ahad. Terus nggak? Sudah jam 12 ini. Terus ya. Prasmanan tak berkat mang. Berkat ya. Kalau berkat ya artinya insya Allah nggak lama-lama takut bau. Khasiat orang membaca kulhu. Dulu sahabat Nabi Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi. Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi ini sahabat Nabi yang bukan sahabat Nabi yang 10 dijamin masuk surga. Ada sahabat Nabi yang namanya Muawiyah yang mempunyai anak namanya Yazid. Tapi ini juga namanya Muawiyah, tapi bin Muawiyah Al-Laisi. Namanya kembar. Beda orang. Pada saat itu terjadilah perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang yang dilakukan oleh Rasulullah yang terakhir. Sehingga setelah melaksanakan perang ini, Rasulullah tidak lama kembali ke Madinah, beliau meninggal dunia. Perang Tabuk ini terjadi di Syria. Ada kabar dari sahabat-sahabat baginda Nabi yang sedang berdagang, menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ada pasukan Herakles, ada pasukan Romawi sedang menduduki kota Syria." Kemudian ada lagi saudagar mengabarkan kepada baginda Nabi, 2-3 orang sampai lebih barulah baginda Nabi percaya. Kemudian baginda Nabi mengumpulkan pasukan sebanyak 30.000 bala tentara. Semua diberangkatkan untuk menuju Syria karena secara politik andaikan tentara Romawi itu masuk ke kota Madinah, takut Madinah dihancurkan. Maka sebelum Madinah dihancurkan, baginda Nabi mencegat di daerah Syria agar supaya tidak masuk ke kota Madinah. Itu secara politik. Di tengah perjalanan, karena tujuan ke Syria dari Madinah itu 3 bulan lamanya perjalanan unta. Dan di bawah terik matahari yang begitu panas, dan saat itu cuaca yang begitu ekstrim, dan paling ekstrim yang dirasakan oleh baginda Nabi pada saat perang Tabuk. Di tengah perjalanan 1,5 bulan, artinya baru 1,5 bulan, tiba-tiba mendung total pada saat itu. Gelap gulita. Sehingga baginda Nabi kaget. Dan beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa ini ya Jibril? Mahadza ya Jibril. Apa sebabnya kok tiba-tiba ini mendung total yang tadinya panas begitu terik?" Jawab malaikat Jibril, "Sahabatmu Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi, beliau meninggal dunia." Mahadza, ya karena apa kok bisa begini? Kan sahabatmu tidak ikut berperang, akan tetapi dia suka mengamalkan surat Al-Ikhlas. Suka mengamalkan Qul huwallahu ahad. Dalam setiap langkahnya, dalam setiap gerakannya. Mau tidur beliau baca surat Al-Ikhlas. Bangun tidur baca kulhu. Mau makan baca kulhu. Minum pun baca kulhu. Setelah minum dan makan pun baca kulhu. Lalu apa ini ya Jibril? Yang gelap ini adalah 2 saf malaikat yang satu safnya berjumlah 70.000 malaikat. Satu saf 70.000 malaikat. Kemudian ada 2 saf diturunkan oleh Allah. Maka matahari itu bukan terbenam, akan tetapi terhalang dengan sayapnya malaikat yang berjumlah 140.000 malaikat. Kenapa? Karena menghormat Muawiyah bin Muawiyah yang selalu membaca surat Al-Ikhlas. Ini sejarahnya surat Al-Ikhlas. Sehingga orang Islam khususnya di daerah Indonesia sering mengamalkan surat Al-Ikhlas. Baik dia selamatan, tahlil, bahkan beli motor sekalipun, dia membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, apakah kau mau menyolatkan sahabatmu Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi?"
Ya Jibril, tapi bagaimana? Kami sedang perjalanan menuju kota Syria, sedangkan kalau kembali dalam jangka waktu 1,5 bulan. Ya Muhammad, jika kau mau, maka ku dekatkan Muawiyah di hadapanmu. Ya, kalau begitu. Maka pada saat itu bumi dilempit oleh malaikat Jibril, kemudian Muawiyah berada di hadapan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarak 1,5 bulan perjalanan onta. Sehingga menyolatkanlah baginda Nabi terhadap jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi beserta seluruh bala tentaranya baginda Nabi yang berjumlah 30.000 bala tentara. Artinya begitu hebatnya surat Al-Ikhlas, sehingga sahabat Nabi yang sedang sakit, yang tidak ikut berperang, dikarenakan mengamalkan surat Al-Ikhlas, dimuliakan oleh Allah, diturunkan malaikat 140.000 malaikat dibagi dua, satu saf di depan, satu saf di belakang, sehingga menaungi matahari, sehingga tertutuplah matahari menaungi seluruh bumi pada saat itu. Andai saja kita hidup pada saat itu, maka itu pun akan terjadi di kita gelap gulita pada saat itu. Luar biasa surat Al-Ikhlas ini. Maka dipakailah oleh ulama-ulama kita untuk membaca atau mewiridkan surat Al-Ikhlas. Maksud tujuannya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi. Kemudian ada sahabat Nabi yang ditugaskan pada saat itu sebagai pemimpin untuk menjalankan tugas dari baginda Nabi. Di dalam setiap perjalanannya, di dalam setiap sholatnya, beliau mengimami sholat selalu membaca surat Al-Ikhlas. Beliau hafal surat-surat yang lain. Beliau di dalam satu rakaat membaca surat yang lain. Setelah surat yang lain, sebelum ruku dia baca surat Al-Ikhlas. Kemudian dia bangun, melakukan rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua ini membaca surat yang lain. Kemudian setelah surat yang lain juga membaca surat Al-Ikhlas. Pokoknya selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap sholatnya. Sehingga tugasnya selesai, beliau lapor kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, pemimpin kami yang kau berikan sebagai petugas, beliau kalau sholat selalu membaca surat Al-Ikhlas. Bukankah cukup dia sudah membaca surat yang lain? Kenapa surat yang lain itu ditambah dengan surat Al-Ikhlas dalam setiap waktu ya Rasul? Kalau begitu coba tanyakan kenapa. Ditanyalah pemimpin yang ditugaskan tadi. Wahai pemimpin kami, Rasulullah bertanya, kenapa kamu selalu membaca surat Al-Ikhlas? Ini Rasul bertanya. Apa jawab dia? Beliau menjawab, karena aku mencintainya. Kemudian berangkatlah situ yang ditugaskan oleh Nabi ini, yang disuruh nanya kepada pemimpin tadi. Ya Rasulullah, pemimpin kami menjawab, karena dia mencintainya. Artinya mencintai surat Al-Ikhlas. Kata baginda Nabi, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Kabarkan kepadanya bahwa Allah pun mencintainya. Kirain mau dimarahin, padahal Allah mencintai orang yang mencintai surat Al-Ikhlas. Tuh, luar biasa. Tapi karena cinta, bukan karena punya hafalan cuma itu-itu doang. Ditanya, Kang, kenapa Al-Ikhlas terus? Apakah karena cinta atau karena ngerti dengan surat Al-Ikhlas? Hafalnya ikut doang, tar. Ini beda kalau hafalnya itu saja. Maka niatkan saja. Umpamanya, oh memang bisanya itu saja. Niatkan mencintai surat Al-Ikhlas. Bahwa di dalam surat Al-Ikhlas itu ada kalimat thayyibah, ada kalimat tauhid di dalamnya. Sebab kalau kita mencintainya, maka Allah akan mencintai kita. Ketika cinta terhadap surat Al-Ikhlas, Allah mencintainya dan dijamin akan diturunkan malaikat. Maka almarhum insya Allah akan dikirim ratusan ribu malaikat di alam kuburnya. Amin. Dengan pembacaan surat Al-Ikhlas tadi, karena ini bukti tanda bahwa anaknya berbakti kepada orang tuanya. Karena berbakti kepada orang tua bukan hanya masa hidup, masa mati pun pada saat ini adalah berbaktinya. Seperti makanan-makanan ini adalah sodako untuk almarhum maksudnya. Betul dalam aturan Islam tidak ada.
Dalam keterangan Al-Quran pun tidak ada. Dalam keterangan hadis pun tidak ada. Akan tetapi keterangan as-shadaqatu tatfa'ul bala itu ada dari ucapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatfa'ul bala, menolak bala itu bukan hanya di dunia, bahkan di alam barzah, di alam kubur pun sedekah akan menolak bala. Karena di dalam kubur itu bala yang begitu besar. Bukan hanya di dunia itu akan terjadi bala, justru di alam kubur itulah bala yang terbesar. Kenapa? Ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir, nggak bisa dicambuk. Terus ila yaumil qiyamah. Ditanya siapa Tuhannya, siapa nabimu, apa agamamu. Ketika itu dia tidak bisa menjawab, karena bisa menjawab bukan karena soal ini sudah bocor. Sudah dikasih tahu ketika ditanya man rabbuka, jawablah Allahu Rabbi. Ketika di alam kubur bagaimana amal perbuatannya. Jika dia selalu melafadzkan kalimat tauhid, maka dilancarkan oleh Allah. Ketika ditanya man rabbuka, langsung otomatis Allahu Rabbi. Tapi dikarenakan dengan doa yang masih hidup, maka sedekah inilah yang akan mendampinginya. Sehingga ketika dicambuk oleh malaikat nakir, sedekah jeruk air ini akan menghalangi, menjadi tameng sebuah cambukan malaikat terhadap hamba yang akan disiksanya. Maka kata baginda Nabi, as-shadaqatu tatfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka berkat kita membaca kulhu nih, makanya nih insya Allah aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakan surat Al-Ikhlas baik dalam setiap sholat. Oh, mau diwirid saja umpamanya tiap waktu sholat, setelah sholat baca kulhu 30, 33 atau 100 kali, monggo silakan. Baginda Nabi pernah, beliau diminta oleh sahabatnya, ya Rasulullah, saya dalam kehidupan yang sangat miskin sekali. Sholat saja gantian dengan istri saya bajunya. Kemudian makan juga payah ya Rasulullah. Coba beri kami jampe ya Rasulullah, agar supaya kami ini bisa kaya, bisa menjadi seorang yang dermawan. Maka apa kata baginda Nabi? Iqra surat Al-Ikhlas. Bacalah surat Al-Ikhlas sebelum masuk rumahnya masing-masing. Ketika kita mau masuk rumah kita, kata Nabi, ucapkan salam walaupun tidak ada orang. Assalamualaikum. Walaupun gak ada orang, maka malaikat yang akan menjawab salam kita. Sebelum masuk, maka kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali baru kita masuk. Ketika ini dilakukan secara kontinu, secara istiqomah, maka sahabat itu dalam waktu 3 tahun sudah menjadi milioner pada saat itu, dan termasuk penyumbang untuk menegakkan agama Islam, karena dilakukan dalam setiap masuk rumah, baca salam, kemudian baca qul huwallahu ahad. Artinya sahabat tadi diijabah, dia ingin menjadi seorang yang kaya, dan diijabah oleh Allah berkat membaca Al-Ikhlas dalam setiap mau masuk rumah. Gampang kan Kang ya? Mudah, tapi susah dilakukan. Kenapa? Lupa. Tetap langsung mancing-mancing baik. Apalagi nggak ada orang, kayak orang gila. Assalamualaikum, assalamualaikum umpama. Ya nggak begitu, salamnya pelan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong kita salam ke orang aja mau, masa salam di rumah sendiri nggak mau? Kita kepengen rumahnya berkah, tapi nggak pernah kita ngucap salam terhadap rumah kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali, baru langkahkan kaki kita masuk ke dalam rumah, maka rumah itu diberkati. Kemudian yang dagang boleh begitu? Boleh. Mau buka toko salam dulu, kemudian baca kulhu. Jangan wapak be wapak. Latih jimat bae. Baru di nekor dukun mah bengle. Gantungin katanya di toko. Bengle mah guna bumbu. Digantungin di toko. Alhamdulillah ora laku-laku tokone. Sudah musyrik, enggak laku-laku coba.
ditungguin jin sama setan. Baca saja ini yang dikasih oleh baginda Nabi. Kemudian ada lagi sahabat, Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ada seorang sahabat yang selalu berdoa begini, doa Al-Ikhlas nih. Allahumma inni as'aluka ya Allah, ya Ahad, ya Somad, ya man lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus kata baginda Nabi, salas samarraten, 3 kali bacanya. Ini Nabi lagi masuk ke masjid, ada sahabat lagi wirid. Kemudian bacanya agak kuat, terdengar oleh Nabi, salas samarraten, baca 3 kali. Kemudian dibacalah 3 kali doa itu, dan dia pun termasuk dijadikan orang yang kaya raya pada saat itu. Tuh kehebatan surat Al-Ikhlas. Allahumma inni as'aluka ya Allah, ya Ahad, ya Somad, ya man lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu doa surat Al-Ikhlas. Ketika dibaca surat Al-Ikhlas, ini doanya. Nggak apal, ning umah gawa ketanirang. Telung ton gawane aja sekarung. Kan banyak HP nih, rekam saja nggak apa-apa. Kalau ada yang ngerekam, itu sah diwirid. Kenapa? Karena pengajian itu lebih daripada ijazah, lebih daripada berhadapan. Yang namanya pengajian adalah ijazah besar-besaran. Kenapa? Baginda Nabi pun dulu seperti ini. Beliau dakwah, beliau bilang, beliau katakan, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diikuti oleh yang mendengarnya. Maka silakan, bagi yang ada HP, rekam. Allahumma inni as'aluka ya Allah, ya Ahad, ya Somad, ya man lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya, ya Allah, aku meminta kepadamu hajatku dengan kekuatan atau keberkahan atau kehebatan surat Al-Ikhlas. Itu intinya. Ya man lam yalid walam yulad, wahai zat yang tidak dilahirkan, wahai zat yang tidak melahirkan, wahai zat yang tidak ada sekutu baginya, sehingga kita akan diijabah doanya. Itu surat Al-Ikhlas. Muawiyah bin Al-Laisi selalu membaca surat Al-Ikhlas, dinaungi mayitnya, bahkan disolatkan oleh baginda Nabi, padahal jauh baginda Nabi bukan di kota Madinah. Mudah-mudahan orang yang selalu membaca surat Al-Ikhlas akan diberi keimanan, ketakwaan, kemudian diberikan harta yang berlimpah, yang berkah untuk menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit pun manfaat. Mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosanya, diampuni segala kesalahannya, ditempatkan di sisi Allah yang mulia. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.